Oke, selamat pagi teman-teman. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang apa itu etnomusikologi. Terutama di sini saya akan melihat etnomusikologi dari segi bangunan ilmunya. Oke, di sini ada kata logos, logi, ada kata musik, dan kata etno yang kemudian membentuk dari disiplin ilmu ini. Ketika kita bicara tentang disiplin ilmu etnomusikologi, di situ ada objek yang namanya musik. Musik yang seperti apa sih yang dipelajari dari disiplin etnomusikologi? Apakah semua musik bisa dipelajari lewat disiplin ini? Nah, sebelum kita mengidentifikasi atau menjelaskan tentang jenis-jenis musiknya, mungkin kita perlu tahu dulu apa itu musik. Musik secara umum itu adalah bunyi yang diatur, diorganisasikan lewat elemen-elemen nada, tempo, dinamika, ritme, dan lain sebagainya. Namun demikian, definisi umum dari musik tadi, yang terdiri dari elemen-elemen tadi, itu kadangkala tidak serta-merta dapat diterapkan begitu saja pada keanekaragaman musik yang ada. Misalnya, ada kerawitan, campur sari, degung, musik metal. Mungkin ada elemen-elemen tertentu yang berbeda, atau justru memang sistem musiknya sangat jauh berbeda, aturan-aturannya sangat berbeda. Kadang seperti itu. Kemudian, nah, secara struktur tadi ya, struktur musik ada elemen-elemen ini. Kemudian, secara kultural, musik itu dibuat. Musik itu memiliki makna. Artinya musik bukan hanya sekedar teks artistik seperti itu, tapi juga memiliki makna atau dimaknai. Di sini memiliki nilai-nilai sejarah yang tentunya berkaitan dengan kebudayaan. Di sini memiliki kedudukan di dalam masyarakat, atau istilahnya memiliki fungsi. Di situ ada ideologi-ideologi. Misalnya kalau di musik reggae, musik metal itu lekat dengan kaitannya ideologi, menyampaikan ideologi. Dan musik dipertunjukkan, diperdengarkan, yang di sini sifatnya adalah kultural. Nah, ketika bicara disiplin ilmu etnomusikologi, di situ ada bunyi atau sound yang diatur secara musikal maupun secara kultural. Jadi, kita tidak bisa melepaskan aspek kultural ini ketika mempelajari musik. Dan ketika bicara disiplin etnomusikologi, itu artinya kita ada dua aspek ini yang terkait. Nah, berkaitan dengan tadi konsep musik itu sendiri, itu biasanya kalau umumnya ya, itu kan sering hanya dimaknai ini pengorganisasian bunyi yang diatur dengan cara-cara yang menyenangkan atau merangsang pikiran, atau cara paling mudah adalah sekedar hiburan. Namun kadang definisi seperti itu kadang istilahnya terlalu menyederhanakan musik. Kalau musik hanya dianggap menyenangkan, hiburan, itu kadang terlalu menyederhanakan. Iya, memang itu betul, tapi kita juga harus melihat aspek yang lebih luas, yang lebih holistik, lebih kompleks dari dampak atau fungsi atau kekuatan dari musik itu dalam kehidupan manusia. Nah, musik itu
tadi yang diartikan secara sederhana tadi itu terus ternyata udah berkembang pesat semenjak paruh kedua abad ke-20. Nah, ada sebuah pertunjukan musik dari komposer John Cage dari Amerika. Di situ nanti teman-teman bisa lihat di YouTube, cari saja judulnya 433. Di situ John Cage bermain selama 4 menit 33 detik tanpa memainkan piano, hanya diam. Tapi di sini ini juga bisa menjadi bagian dari kajian etnomusikologis. Karena apa? Karena di situ ada maksud yang bersifat musikal tentang istilahnya diam dalam musik. Oke, teman-teman nanti bisa lihat dan amati lebih jauh ya di YouTube atau di platform lain. Dalam budaya lain, istilah musik itu kadang eh, berlaku untuk tentang perilaku yang sangat terbatas. Nah, biasanya kalau kita di yang umat muslim ya, itu kan ada pembacaan Al-Quran yang dilakukan. Nah, itu kan sakral. Nah, itu di situ kalau misalnya disebut musik, itu nanti bisa menjadi masalah besar. Nah, makanya kemarin ditegaskan pentingnya untuk menggunakan istilah gejala musik. Artinya kita tidak serta-merta menyebutnya sebagai musik, tapi ada sifat-sifat musikal tertentu di dalamnya. Yang tentunya ini bisa diungkap bagaimana cara-cara memproduksinya, cara-cara mengatur itu sehingga terlihat estetis, sakral, begitu ya. Terus terkadang ini contohnya di Bulgaria. Nah, kata musik itu kalau di sana itu hanya menunjuk pada jenis musik instrumental saja. Padahal kalau di ekspresi musik yang lain seperti menyanyi, bermain drum, dan ratapan itu memiliki istilah lain yang berbeda. Terus sebelum penjelasan yang ketiga itu, kalau di yang dekat kita aja deh, karawitan. Nah itu kadang kalau disebut musik sampai sekarang masih jadi perdebatan. Jadi pakai istilah lokal karawitan gitu. Tapi untuk tujuan generalisasi sebenarnya nggak masalah menggunakan istilah musik itu sebagai ilmu ya kan, mengeneralisasi yang sifatnya mengkomparasikan atau mengumumkan istilahnya gitu. Nah, problem lain terkait istilah musik juga disebabkan karena terkadang para peneliti itu melihat musik hanya sebagai produk tanpa melihatnya dari segi proses. Yang tentunya proses ini bersifat sosial dan kultural. Nah, misalnya ini, kalau peneliti hanya melihat produk atau teman-teman hanya melihat produk, kadang-kadang hanya cenderung menyederhanakan ketika melihat musik yang tampak sederhana. Padahal itu memiliki nilai-nilai kultural atau memiliki makna yang besar bagi masyarakat. Misalnya kalau teman-teman lihat pertunjukan Sherdilan kan ada perilaku yang tidak biasa yang disebut dengan dadi. Di situ ada kaitannya dengan permainan musik yang cenderung apa ya, diulang-ulang, terus sederhana. Biasanya pakai bende atau bonang antara sekitar jumlahnya 2 sampai 3 gitu. Terus lewat pola permainan yang ritmis itu akhirnya dapat memicu lahirnya perilaku yang disebut trance tadi gitu. Dan di situ ada kaitannya dengan kepercayaan juga, kepercayaan terhadap roh. Terus ada dorongan atau motivasi dari para pemain-pemainnya yang di sini tentunya juga bersifat kultural atau antropologis. Oke, setelah kita tadi menjelaskan tentang
apa itu musik yang ternyata cakupannya itu memiliki keterbatasan, tapi juga secara gejala itu bisa bisa sangat luas kalau kita melihatnya sebagai gejala. Terus untuk selanjutnya tentang istilah etno di dalam bangunan ilmu etnomusikologi itu kan ada etnonya. Nah, di sini pentingnya pendekatan antropologi itu nampak di konsep etno di sini. Nah, istilah etno itu mengacu pada orang-orang dengan bangsa, suku, atau ras yang sama. Etno dalam susunan frasa etnomusikologi itu mengacu pada kelompok etnis minoritas, ataupun kata etnis dalam musik etnis. Dimasukkannya istilah etno dalam disiplin itu, dalam frasa etnomusikologi itu menunjukkan bahwa disiplin ini dapat didefinisikan sebagai studi musik pada suatu kelompok orang, secara khusus dengan ciri-ciri bahasa dan budaya yang sama, sekurang-kurangnya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mempelajari musik tanpa melihat kaitannya dengan etno, dengan budaya, itu nanti aspek etnonya hilang atau hanya menjadi musikologi, gitu ya. Nah, karena ini etnomusikologi, jadi di sini pendekatan yang lahir dari antropologi memiliki kedudukan di sini, metode pendekatannya. Nah, kalau secara historis itu memang tadinya musikologi dengan etno itu adalah disiplin yang berbeda. Disiplin yang berbeda yang coba diterapkan pertama kali oleh Jurgens. Nah, di situ dia menggunakan istilah etnomusikologi tapi dipisah ya. Etnomusikologi dipisah lewat itu. Nah, pemisahan itu tujuannya sebenarnya untuk mengkombinasikan dua disiplin ilmu yang berbeda dan lebih tua. Ada musikologi, di mana ini musikologi ini muncul dari kebudayaan barat, musikologi barat, dan etnologi, di mana musikologi yang dari barat tadi digunakan untuk melihat musik-musik yang berkembang di luar musik barat, atau musik-musik yang hidup dalam masyarakat tradisi lesan, atau musik-musik non itu ya, yang tidak memakai notasi layaknya yang berkembang di barat, seperti itu di seluruh dunia, seperti folk musik, musik-musik tradisional di Asia, Afrika, seperti itu. Oke, jadi dengan pengkombinasian tadi kurang lebih memiliki ini. Musikologi adalah studi tentang musik. Etnologi adalah studi komparatif mengenai keanekaragaman linguistik dan budaya manusia. Nah, etnologi ini yang selanjutnya berkembang menjadi antropologi ya. Sampai sekarang masih digunakan sebenarnya istilah etnologi ini. Jadi, kalau bicara etnomusikologi, itu lahir sebagai perkawinan antara disiplin musikologi dan etnologi atau antropologi. Etnomusikologi sebagai penggabungan dari keduanya, di sini stripnya sudah dihilangkan. Bermakna studi komparatif tentang keanekaragaman musik tradisional, musik non barat, atau musik dunia melalui dasar
etnografi musik. Definisi ini memiliki keuntungan dan menambahkan metode utama yang digunakan etnomusikolog untuk mempelajari musik, yaitu metode etnografi atau kerja lapangan, yang mana ini adalah metode yang sering digunakan dalam disiplin ilmu antropologi atau etnologi. Langsung saja. Nah, pentingnya antropologi di sini itu ada kaitannya dengan penerapan metode etnografi tadi ya. Nah, di sini penerapan luas metode etnografi dalam berbagai studi intensif itu tujuannya adalah untuk menuju pada studi musik, kaitannya dalam kebudayaan, musik sebagai budaya, atau budaya musik, seperti itu. Kemudian dari setelah dua istilah yang dijelaskan tadi, ada istilah logos atau ilmu di sini, artinya sebagai ilmu. Yang mana kalau kita lihat dari asal katanya itu bermakna sebagai istilahnya ini tentang kata-kata. Kalau disitu kan kata-kata artinya ada makna, dikabarkan gitu kan. Ada alasan, ada logika, terus ada wacana. Nah, di sini kata itu telah diadopsi untuk penamaan sebagai disiplin ilmu. Nah, artinya di sini etnomusikologi itu adalah disiplin ilmu. Yang mana kalau ilmu itu kan kerjanya itu kan melakukan observasi, penelitian untuk membuktikan, menemukan konsep, teori dan metode yang goalnya atau tujuan akhirnya itu adalah untuk menemukan generalisasi, yang mengumumkan sesuatu yang spesifik itu dapat dipahami oleh masyarakat yang lebih luas. Nanti kita akan bicara lebih lanjut soal logos ini. Jadi kalau kita ringkas, etnomusikologi itu berdasarkan apa? Susunan katanya itu kurang lebih seperti ini. Oke ya. Nah, tadi udah kita singgung. Sebenarnya studi tentang apa sih etnomusikologi itu? Sebenarnya banyak sekali definisi-definisi yang dijelaskan pada literatur yang ada itu. Nah, sebelum berkembang istilah etnomusikologi sebagai disiplin ilmu, itu sebelumnya ada pengaruh dari ini, disiplin musikologi, kemudian menjadi musikologi komparatif, artinya musikologi yang lahir dan berkembang dari disiplin musik barat ini itu digunakan sebagai pendekatan untuk melihat musik-musik lian, musik-musik orang lain di luar kebudayaan musik barat. Oleh karenanya ini ada istilah komparatif, gitu ya. Artinya musik lian itu dilihat dengan cara pandang barat. Kemudian inovasi oleh Japon itu digunakan istilah etno tadi, musikologi etno atau musikologinya kelompok-kelompok suku bangsa, musikologinya musik rakyat, folk musik, musikologinya orang-orang di luar musik barat, tradisi di luar musik barat, gitu ya. Lalu ke etnomusikologi, artinya ini sudah jadi disiplin ilmu yang khusus, gitu. Terus ada lagi tawaran-tawaran lain seperti musikologi budaya atau sosiologi musikologi. Bahkan dalam perkembangannya etnomusikologi itu cakupannya sudah sangat luas.
Ini dari definisi John Blacking dalam bukunya How Musical Is Man. Dia menjelaskan bahwa etnomusikologi itu adalah studi tentang mengapa dan bagaimana manusia itu musikal. Jadi cakupannya tidak hanya terbatas musik-musik non-barat, tapi ini bagaimana manusia itu musikal. Di sini dia mencoba menempatkan etnomusikologi berada di antara ilmu sosial, humaniora, dan ilmu biologi yang didedikasikan untuk memahami sifat spesies manusia dalam semua keanekaragaman hayati, sosial, budaya, dan artistiknya. Nah, musikal di sini tidak hanya mengacu pada bakat atau kemampuan bermusik, melainkan juga mengacu pada kapasitas manusia untuk membuat, melakukan, mengatur bunyi secara kognitif. Terus bagaimana manusia itu bereaksi secara fisik dan emosional terhadap musik itu, termasuk bagaimana manusia menafsirkan makna bunyi yang terorganisir. Jadi tidak hanya untuk pemusik, tapi di sini juga untuk penikmat. Terus bagaimana efek-efek yang dampak-dampak yang diberikan musik ini terhadap manusia atau masyarakat. Nah ini. Jadi musikal itu tidak hanya untuk menyebut kemampuan musisi saja. Itu ya. Kapan saja dan di mana saja ketika manusia membuat dan mendengarkan musik dengan perhatian dan penghayatan yang tinggi, maka sesuatu yang penting dan layak untuk dipelajari sedang terjadi. Nah ini yang ditekankan dari John Blacking maupun Timothy Rice. Terus Jeff Todd kemudian mengembangkan definisi etnomusikologi menjadi study of people making music. Di sini bagaimana sih tentang itu? Bagaimana sih musik itu dibuat? Maksudnya begini, bagaimana musik itu dibuat secara perseptual, secara konseptual maupun secara emosional. Jadi di situ ada makna yang dapat dipersepsi, ada makna yang dapat dimaknai secara emosional. Ini cenderung berdimensi estetik. Kemudian dari Christopher Small, dia mengenalkan tentang konsep musiking. Nah, di sini kata musik di sini ditransformasikan menjadi kata kerja atau bermusik. Jadi musiking di sini penekanannya adalah melihat musik tidak hanya sebagai produk, tetapi sebagai sebuah proses, gitu ya, sebagai sebuah aktivitas. Nah, ini cakupan menurut Bruno Nettel. Itu musikologi definisinya menurut material yang dipelajari. Kurang lebih ada 8 ini. Itu nomor 6 itu ada istilah yang diberikan kelompok populasi. Ini kalau yang ada di sekitar kita itu misalnya ada kelompok punk, dalam arti ini kelompok populasi musik non barat dan lain-lain. Terus menurut definisi menurut tipe aktivitasnya tadi sudah bisa disinggung, studi komparatif, terus analisis komprehensif dari musik dan budaya masyarakatnya. Di sini jelas antropologis banget pendekatannya. Studi musik sebagai sistem, ya ini sistem tanda. Ini biasanya pendekatannya linguistik maupun semiotik. Terus studi musik di dalam kebudayaan ataupun sebagai budaya. Ini biasanya studi tentang perubahan, studi tentang persebaran, studi tentang fungsi, studi tentang perilaku musisi. Itu
di sini, termasuk budaya musik itu sendiri. Bagaimana sih kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dalam pertunjukan musik? Bagaimana sih musik itu dibuat, diciptakan, sumber-sumber kreativitasnya dari mana? Itu biasanya di sini. Musik sebagai budaya. Terus ada lagi studi historis. Ini lebih ke pendekatan sejarah tentang asal-usul musik yang biasanya meskipun sejarah tetapi ada kaitannya dengan kebudayaan juga. Terus tujuannya, eh, definisi menurut tujuan akhirnya atau capaian akhirnya itu kurang lebih pertama itu menemukan pola yang berlaku secara universal. Artinya pola-pola itu dapat dijelaskan secara universal dari hal yang khusus menjadi dapat dipahami secara luas oleh masyarakat yang umum. Terus mendeskripsikan semua faktor yang berkaitan dengan pola suara yang menjadi penyebab dari proses timbulnya suatu penciptaan musik. Kaitan-kaitannya ya. Terus ilmu sejarah musik yang ketiga, yang tujuannya untuk menemukan aturan yang mengatur perkembangan dan perubahan dalam musik. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu. Yang jelas di sini ketika kita bicara disiplin etnomusikologi, di sini ada 3 konsep yang tidak bisa dipisahkan. Pertama adalah konsep etno itu sendiri, yang berarti kelompok manusia, suku bangsa, yang dimana ini menjadi bagian dari studi antropologi. Terus yang kedua ada musik atau musikologi. Ya, jadi ada etnologi dan musikologi, atau ada antropologi, ada musikologi. Di sini etnomusikologi berada di posisi secara basic, secara mendasar itu berada di antara dua keilmuan itu. Kurang lebih sekian dari saya. Selamat pagi.